menjadi menjadi awal yang baik pula gitu ya, karena akhir tahun kita dalam keadaan baik. Mudah-mudahan awal tahun kita di 2026 juga menjadi uh, celah banyak kebaikan untuk kita ya. Amin ya Allah. Sambil diajak teteh-teteh rekan-rekan yang lainnya, yuk. Aku juga ini sambil ajak-ajak ya, biar makin banyak orang lagi yang bisa bermuhasabah diri di sini tentunya. Dan mungkin nanti kita akan diberikan sebuah ilmu bagaimana caranya agar kita tuh akhir tahun ini bukan sekedar tentang resolusi ya, melainkan tentang muhasabah gitu ya. Kita lebih banyak mengingat-ingat sudah sejauh mana gitu kita melangkah menuju Allah. Yuk teh sambil diajak-ajak dulu ya. Kita nanti coba mulai di jam 8. Insya Allah. Ya, ya Kak Wandi, selamat bergabung Kak di kajian muhasabah ya akhir tahun ini. Yuk diajak sebelum jam 8 kita mulai ya. Buat tilu dengan ngawiyuan. Masya Allah, ya. Teh Yun nanti Alhamdulillah ya kalau dalam keadaan baik. Semoga menjadi awal yang baik pula ya untuk kehidupan kita selanjutnya.
Enak, mangga bisa dibuka aja, udah jam 8 sambil nunggu aja yang lainnya. Siap Bapak, Bismillah. Ya, ya, ntar, ntar Pak Acep ya itunya ya. Ya, Pak Acep Siap siap? Bapak. Iya, siap. Saya bisa share screen nggak? Sok, mangga, mangga sambil ya. Ya. Mangga dibuka dulu aja, nggak apa-apa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, hidayah dan inayahnya alhamdulillahirabbil alamin kita bisa berkumpul di ruang online ini untuk membahas kajian yang berjudul Muhasabah Akhir Tahun, Siap Berubah Biar Allah Kasih Rahmat. Tidak lupa juga solawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjunan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaat surga sampai kepada kita kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah ya, rekan-rekan. Baik, kita buka dulu ya kajian kita hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perkenalkan, nama saya Erna Ratnasari. Saya salah satu aktivis di Saung Ta'aruf dan perkenalkan pula Pak Ustadz yang akan membedah kajian ini, yaitu Pak Ustadz Acep. Beliau adalah seorang pendidik dan juga penulis beberapa buku. Dan agar mendapat waktu yang efisien ya rekan-rekan, supaya kita bisa cepat-cepat bermuhasabah ya di akhir tahun ini. Mungkin kiranya silakan kepada Pak Ustadz Acep, waktu dan tepatnya saya persilahkan. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yukhlaqu fi jannabi kama yukhlaqu saubu wajtanibun najasata. Al-hadis rawahul imamul hakim.
Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana senantiasa memberi kita berbagai kenikmatan, dari mulai nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, ya, yang terutama dua hal itu seringkali kita lupakan, dan yang pasti juga nikmat iman Islam yang tentu saja selalu tertanam dalam hati kita masing-masing. Dan salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, hingga kita manusia-manusia yang konon disebut juga sebagai manusia akhir zaman, gitu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan diberi kekuatan untuk tetap istiqomah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umur kita yang mungkin tersisa, umur kita yang mungkin masih ada entah berapa lama lagi, itu makin bermanfaat gitu ke depannya. Dan tentu saja karena ini kajian yang pertama kali bertemu mungkin ya dengan para ikhwatu iman sekalian di sini, sehingga ada baiknya saya juga memperkenalkan diri. Ya, nama lengkap saya sudah tertulis di situ ya, Acep Usman Arifin. Dan memang saya secara formal itu tercatat sebagai pengajar di sebuah pesantren di Arjasari. Ya, dan kalau buku tadi disebutkan oleh Teh Erna, buku itu baru satu sebenarnya yang saya tulis. Mudah-mudahan bertambah gitu ya. Nah, sebagaimana dijadwalkan tadi bahwa kita ini sekarang akan sharing lah gitu ya, bagi, karena hakikatnya kan ilmu itu milik Allah, sehingga apapun yang saya tahu itu sebenarnya bukan untuk menasehati gitu ya, menasehati hadirin sekalian. Terutama kalaupun ini disebut tawasau bil haq gitu ya, ini terutama untuk diri saya sendiri sebenarnya. Dan anggap saja kebetulan gitu ya, yang hadir di sini mendengar gitu. Nah, adapun yang hendak saya bagikan ini terkait dengan keimanan tentu saja ya. Yang mana tadi di awal saya membacakan, ini saya bisa kelihatan ya semuanya ya yang saya share ini ayatnya. Ayatnya itu di surat Al-A'raf ayat ke-96. Di situ disebutkan kan bahwa walau kana ahlul qura gitu. Jadi sekiranya, andai saja gitu ya. Kalau di tafsir Ibnu Katsir itu memakai kalimat jikalau gitu ya. Jikalau saja penduduk di negeri manapun gitu ya, itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barokatim minas sama iwal ard, maka berbagai keberkahan itu akan diturunkan oleh Allah dari langit dan bumi. Kita tahu bahwa yang namanya barokah atau di kita itu diterjemahkan dengan kata berkah, itu sebagaimana Imam Ghazali menyebutkan dalam salah satu kitabnya bahwa barokah itu bermakna ziyadatul khair, itu bertambahnya kebaikan. Sehingga ketika kita mempunyai satu kebaikan, itu akan bertambah dengan kebaikan yang lain, maka itulah yang disebut dengan barokah. Nah, keberkahan itu
itu terutama yang diturunkan oleh Allah dari langit itu bisa berupa apapun. Dan yang mungkin yang lebih kontemporer sekarang gitu ya, yang lebih terupdate sekarang itu kan hujan ya. Sekarang kebetulan juga musim hujan katanya gitu. Nah, seharusnya itu kan sebuah berkah, bertambahnya kebaikan gitu. Ini nanti berhubungan gitu ya, connected to cek lagi nama gitu ya, berhubungan dengan apapun yang dipunyai oleh seorang mukmin itu adalah keberkahan gitu ketika Allah menurunkan hujan. Karena ada ungkapan juga kan hujan itu rahmat katanya gitu ya. Ketika rahmat itu diturunkan oleh Allah, itu nanti bergantung pada siapa rahmat itu diberikan. Apakah pada orang yang beriman atau pada orang yang kufur gitu. Yang kufur terhadap nikmat Allah. Nah, ketika itu diturunkan kepada orang yang beriman, maka orang beriman itu akan memaknainya bahwa ini adalah sebuah keberkahan, dan ketika ini menjadi bencana dalam tanda petik ya, karena yang namanya bencana itu kan terjadi pada setiap orang gitu. Baik pada orang beriman maupun pada orang yang tidak beriman. Bencana itu diberikan pada Allah pada makhluk yang bagaimanapun gitu. Tinggal nanti reaksinya. Reaksi bagi orang beriman sebagaimana kita tahu dalam ayat kursi itu kan ada satu kalimat, petikan ayat kursi itu ada satu kalimat, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih gitu ya. Jadi tidak ya, Allah itu memberikan izin pada segala hal yang terjadi itu bagi siapapun gitu ya. Maksudnya begini, ketika orang beriman itu memaknai apapun yang terjadi baik pada dirinya ataupun pada sekelilingnya, apapun yang dia hadapi gitu ya oleh orang beriman itu akan dimaknai dengan empat hal paling tidak, atau empat reaksi. Jadi begini, ketika Allah itu mengizinkan sesuatu itu terjadi bagi orang beriman, itu ada 4 pemaknaan bagi dia. Yang pertama itu, orang beriman itu akan meyakini bahwa apapun yang terjadi itu bisa jadi yang pertama Allah meridhoi ya, dan Allah mengizinkan. Misalkan begini, kalau contoh ya, saya misalkan saya mau sholat Jumat gitu ya, mau sholat Jumat datang ke masjid. Di awal saya sudah meniatkan diri untuk memasukkan sejumlah uang, misalkan ya 2.000 atau 5.000 gitu ya ke kencang, kan biasanya kalau Jumatan itu ada canceling keliling. Nah, ketika saya meniatkan diri untuk melakukan itu, dari rumah saya akan mengantungi sejumlah uang yang akan saya masukkan ke canceling itu. Nah, ketika saya tiba di masjid, qadarullah ternyata kantong yang di celana atau di baju saya itu bolong misalkan. Makanya uang yang saya kantongnya itu jatuh. Nah, itu kan secara pemaknaan bagi orang beriman itu Allah meridhoi tapi Allah tidak mengizinkan. Ya, itu yang pertama, Allah meridhoi tapi Allah tidak mengizinkan. Nah, yang keduanya, Allah meridhoi dan Allah mengizinkan. Contohnya yang tadi saja. Ya, ya saya tidak perlu mengulang dari awal ya. Saya contohkan bahwa saya kejadian lah gitu. Kejadian memasukkan sejumlah uang ke dalam canceling itu. Karena saku celana atau saku baju saya tidak bolong gitu ya misalkan. Nah itu dalam artian Allah meridhoi dan Allah mengizinkan. Ya, sebagaimana tadi diayatkan disebutkan mangdaladzi yashfa'u indahu illa biiznillah gitu. Sesuatu yang terjadi itu tidak akan
Allah tidak akan memberikan syafaat gitu pada sesuatu itu tanpa seizinnya. Jadi Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi, dan Allah mengizinkan hal itu terjadi, tetap Allah gitu. Ininya apa? Sentrisnya. Jadi Allah sentris gitu ya. Kemudian yang ketiga itu Allah meridhoi, Allah tidak meridhoi dan Allah tidak mengizinkan. Ya, seperti misalkan contohnya ya, kalau ada orang mau nyuri motor misalkan, nah, dia itu udah punya niat untuk nyuri motor. Sebelum dia sempat untuk nyuri motor itu, ketahuan sama orang lain gitu, sama pemiliknya misalkan. Nah, makanya dia nggak kejadian lah gitu pencurian motor itu. Udah mah dia kan nggak jadi nyuri motornya, nggak sempet gitu ya karena ketahuan. Terus dia malah ditangkap polisi misalkan ya, di penjara misalkan. Nah itu kan Allah tidak meridhoi dan Allah tidak mengizinkan. Nah kemudian yang ketiganya Allah tidak meridhoi tapi Allah mengizinkan. Misalkan yang tadi yang mau nyuri motor itu kejadian, dia nggak ketahuan sama pemilik motornya, dia berhasil nyuri motor. Nah, tapi kan itu tentu saja pencurian itu Ternyata ini bisa dilanjutkan. bisa Pak Ustadz. Teh Adit izin unmute dulu ya. Oh iya, enggak. Nah, sampai mana tadi? Saya lupa lagi. Allah tidak mengizinkan, Allah tidak meridhoi dan tapi Allah mengizinkan gitu. Tentu saja yang namanya pencurian itu kan Allah tidak meridhoi gitu ya. Tapi Allah mengizinkan hal itu terjadi. Gitu. Nah, bagi setiap mukmin, gitu ya, hal-hal apapun yang terjadi di dunia ini pasti haruslah gitu ya, haruslah dimaknainya dengan 4 hal yang terjadi. Yang tadi disebutkan itu. Allah meridhoi dan Allah mengizinkan. Allah meridhoi tapi Allah tidak mengizinkan. Yang ketiganya Allah tidak meridhoi dan Allah tidak mengizinkan. Yang terakhirnya Allah tidak meridhoi tapi Allah mengizinkan gitu. Makanya bagi setiap mukmin gitu ya, tentu saja mukmin sejati ya. Karena kalau kita lihat di ayat ternyata ada satu ayat itu di surat Al-Hadid, bisa dibuka aja ya ayatnya. Di situ ayat 28 di surat Al-Hadid itu ternyata orang beriman itu disuruh untuk beriman gitu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu gitu. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah gitu. Kok kadang-kadang kita juga bingung gitu ya. Ini yang dipanggil itu orang beriman, tapi untuk beriman gitu. Ya, makanya iman yang benar itu ya sebagaimana yang para ulama menyebutkan itu bahwa al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amal bil arkan gitu. Jadi iman itu, yang namanya iman itu kan pasti tersembunyi ya, hanya di dalam hati. Itu hanya akan nampak ketika ada iqrar bil lisan dan amal bil arkan gitu. Kalau iqrar bil lisan kan hanya terdengar gitu ya. Nah, yang terlihat itu, yang nyata-nyata benar keimanan itu adalah yang amalu bil arkan. Jadi tidak hanya sebatas tasdik bi qalbi, tidak juga hanya sebatas qaul bilisan gitu ya atau ikrar bilisan, tapi juga dengan amal bil arkan. Dilaksanakan amal-amalan itu. Makanya kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Qur'an itu di surat apapun itu ketika ada seruan untuk orang-orang beriman atau seruan berimanlah, itu pasti dilanjutkan dengan amilus syalihat gitu. Karena amilus syalihat itulah yang namanya amal bil arkan itu. Yang namanya pengejauhan tahan gitu ya. Jadi realisasi dari iman yang tasdik biqalbi tadi gitu. Ya.
Sehingga bagi kita, bagi orang yang beriman gitu, apapun yang terjadi yang namanya bencana, misalkan ya, bencana alam gitu, itu nanti bergantung pada pemaknaan. Gitu. Karena dari pemaknaan itulah nanti akan lahir yang namanya pola sikap. Kita menyikapinya bagaimana? Seorang yang beriman itu menyikapinya bagaimana? Gitu. Ya. Karena itu ada sabda Rasul yang dicantumkan juga gitu ya dalam dalam tafsir Ibnu Katsir. Di sini saya pegang juga ya, bahwa sebenarnya gitu ya, kematian yang tiba-tiba adalah rahmat bagi orang yang beriman, dan kematian yang juga secara tiba-tiba itu adalah azab yang pedih bagi orang kafir gitu. Ya, makanya keberkahan itu pasti selalu bersama dengan orang yang beriman, dan bencana itu pasti selalu bersama orang kafir gitu. Ya, makanya tadi di awal tadi kan saya bacakan gitu ya di surat apa? Tadi di surat Al-A'raf yang 96 itu kan, walau kana ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard gitu ya. Nah, jika saja penduduk sebuah negeri itu beriman, nah syaratnya itu ya, jika jika ingin diberi keberkahan oleh Allah gitu dari langit dan bumi, syaratnya itu yang pertama ini, beriman, aman, beriman secara benar. Beriman yang tadi, beriman yang bukan hanya di mulut, beriman yang bukan hanya tasdik biqalbi, beriman yang bukan hanya di dalam hati dan di mulut saja gitu, tapi dengan amal bil arkan, ya, dengan amalus sholihat yang tadi saya sebutkan bahwa di Al-Quran itu setiap ayat dalam Al-Quran itu jika menyoal keimanan pasti dilanjutkan dengan amilus sholihat. Jadi ayat manapun itu pasti begitu. Nah, hanya saja gitu ya. Di sini juga dilanjutkan bahwa walakin kadzabu fa akhadhatnahum. Ya, hanya saja gitu ya. Kebanyakan dari orang-orang itu mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, kita tahu tentu saja kan ayat-ayat Allah itu kan ada yang kalau para ulama kan menyebutnya ayat yang kauniyah dan ayat yang kauliyah gitu ya. Ayat kauniyah itu ayat-ayat yang tertulis gitu ya. Ayat-ayat yang tersirat. Kalau ayat kauliyah itu ayat-ayat yang tersurat. Yang tersurat itu maksudnya yang tertulis. Jadi ayat-ayat Allah itu kan ada yang tersurat, ada juga yang tersirat gitu. Kalau yang tersurat ya tentu saja di Al-Qur'an gitu ya. Ayat-ayat Allah itulah Al-Qur'an itu. Kalau yang tersirat itu tentu saja apapun yang ada di dunia ini itu yang nampak oleh kita, kejadian apapun atau hal-hal apapun itu adalah ayat Allah gitu. Nah, itu bagi orang beriman bukanlah untuk didustai atau didustakan gitu. Karena jika didustakan gitu bima kanu yaksibun gitu ya. Allah itu akan memberikan siksa gitu bagi mereka dengan sesuai gitu ya dengan apapun yang mereka kerjakan, karena kita tahu juga bahwa Allahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum gitu ya. Allah itu Maha tahu apapun yang ada di dalam hati dan apapun yang manusia kerjakan. Gitu. Baik dikerjakannya itu secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, itu Allah Maha tahu. Bahkan tadi kan ketika masih di dalam hati misalkan ya masih baru niat gitu, itu Allah Maha tahu. Ya, sehingga bagi kita seorang mukmin, ya, tentu saja mukmin yang benar-benar beriman, yang tadi di ayat disebutkan bahwa orang mukmin itu harus beriman dengan keimanan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya, orang beriman disuruh untuk beriman secara benar-benar. Nah, bagi kita insya Allah ya, bahwa keimanan apapun atau keimanan yang ada di dalam diri kita, ya walaupun
ada sabda Rasul kan bahwa iman itu yang tadi ya di awal juga di mukadimah saya sebutkan bahwa al aminu yukhlaqu fil jannabi. Iman itu bisa menjadi usang gitu ya di dalam hati setiap manusia itu. Kama yukhlaqu thawbu. Maka ya keimanan di dalam hati itu harus kita tingkatkan dengan cara yukhlaqu thawbu fajtanibas najasata ya. Memohon supaya keimanan kita meningkat kepada Allah, itulah yang kita minta gitu. Ya walaupun sabda Rasul kan al imanu yajidu wa yankush gitu ya. Keimanan itu kadangkala ya ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ya kita rasakan sendiri kan, iman kita itu kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah gitu ya. Tapi masih sabda Rasul juga fajtanibuhum gitu ya. Ya, upgrade lah gitu ya, update lah, upgrade lah gitu ya keimanan kalian. Perbarui lah senantiasa keimanan kalian. Supaya tetap keimanan kita itu mantap gitu ya. Allah Subhanahu wa taala terikat terus keimanan kita itu. Sehingga kan kalau kalau di saya pernah gitu ya nulis satu waktu bahwa kalau kata saya itu kalau kita ingin berada di puncak gitu ya, eh, maka kita itu harus siap untuk selalu menanjak. Jadi jangan jangan berharap ada di puncak kalau nggak mau nanjak gitu. Ya. Karena orang-orang yang nanjak itu pasti selalu terus naik gitu ya, naik 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 gitu sampai ke puncak. Ketika sampai puncak lah gitu ya, nanti nanti ada di sini kan amanu wattaqau. Jadi keimanan itu dan bertakwa gitu ya. Takwa itu adalah puncaknya keimanan. Ya, seseorang kan akan selalu senantiasa memperbarui keimanan sehingga keimanan itu sampai ke puncak. Nah, di puncaknya itu yang disebut dengan takwa gitu. Puncak keimanan itu adalah takwa gitu ya. Nah, alhamdulillah saat ini ikhwan sekalian di sini ya, ikhwan wal akhwat sekalian di sini saya yakin gitu ya senantiasa meniatkan untuk talabul ilmi sebagaimana sabda Rasul bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin mahdi ilalah di itu ada gitu ya di dalam diri kita masing-masing bahwa setiap gerak kita, setiap amal soleh kita itu diniatkan senantiasa untuk lillahi ta'ala gitu. Sebagaimana memang bahwa itu hal yang paling utama, yang paling mendasari ya sebagaimana kata para ulama pun bahwa yang disebut amal soleh itu ya harus mencakup dua hal itu ya, yaitu ikhlas dan itiba itu ya. Insya Allah ya di akhir tahun ini ya kita niatkan pula bahwa kita kedepannya nanti akan selalu memperbarui iman kita gitu ya, dengan ya salah satunya begini ya, dengan cara tolabul ilmi seperti ini, dengan cara melakukan amal soleh dalam keseharian kita ini. Kita niatkan untuk selalu memperbarui keimanan kita supaya kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah itu nanti akan mendatangkan keberkahan gitu ya. Berkah bagi diri kita masing-masing karena kita tahu juga bahwa tadi disebutkan sebagaimana kata Imam Ghazali itu yang disebut berkah itu ya ziyadatul khair itu ya bertambahnya kebaikan. Jadi kebaikan itu terus bertambah itu ya, maka itulah yang disebut dengan keberkahan. Ya, ini tuh cukup sepertinya ya Teh. 30 menit untuk tadi disebutkan 30 menit ada pemaparan gitu ya.
15 menit untuk tanya jawab gitu ya Teh ya. Ya, jadi untuk 15 menit ke depan mungkin Teteh dan Ibu ini ada Bapak juga sepertinya ya. Teteh dan Ibu sekalian ini atau hanya Pak Ustadz di sini yang bapaknya. Ya, hadirin sekalian dipersilakan gitu ya 15 menit ke depan ini untuk bertanya. Jadi setiap yang hadir di sini punya hak untuk bertanya gitu ya. Sebagaimana saya juga punya hak untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut. Gitu ya, Teh. Iya, siap Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsira Atau atas harus Bagaimana Pak Ustadz? atau harus dijawab pertanyaannya. Ya kalau Mungkin ya kalau memang memungkinkan dijawab, silahkan dijawab. Kalaupun tidak, kita pun insya Allah akan bertanya lagi mungkin kepada ya, orang-orang yang lainnya Bapak ya. Tapi ya, harapan kami memang kita diskusi apa ya. Hmm, diskusi jadinya ya. ya silahkan untuk para peserta di sini barangkali ada yang mau menanggapi, bertanya, silahkan dipersilahkan ya. Masya Allah banget ini pesertanya sangat sedikit sekali gitu. Berarti ini adalah kesempatan kita gitu ya untuk lebih intens ya bertanya tentang muhasabah di akhir tahun ini gitu ya. Mangga Akang Teteh bisa di kolom chat ataupun bisa raise hand di ini ya, di reaksinya. Mangga Akang Teteh barangkali ya. Yuk sambil ditanya-tanya, apakah kita sudah seberkah itu gitu ya? Sudah bertambah terus kebaikannya ataupun malah ibaratnya sebaliknya gitu ya Akang Teteh. Mangga. Kalaupun mau di chat juga boleh ya. Mau langsung bertanya ke Pak Ustadz juga boleh banget. Mudah-mudahan kita bisa dapat pencerahan atas apa yang mungkin selama ini uh, selalu bertanya-tanya di dalam hati, gitu ya. Pak Ustadz mungkin sambil menunggu yang lain bertanya ya Pak Ustadz izin aku untuk sedikit bertanya gitu ya Pak Ustadz ya. Tadi kan ada penjelasan ya tentang bahwa keberkahan itu syaratnya itu salah satunya kita itu harus beriman. Lalu apakah orang-orang yang tidak beriman itu memang tidak akan mendapat keberkahan gitu ya? Apakah akan selalu mendapatkan keburukan gitu terus? Apa bagaimana gitu Ustadz? Tapi justru yang kita lihat itu gitu ya, justru saat ini tuh orang-orang yang mohon maaf ya kurang baik perilakunya, ya jauhlah dari keimanan yang sesungguhnya, tetapi mereka tuh malah seperti yang apa ya bergelimangan harta gitu ya Ustadz ya, malah terlihat bahkan di dalam pandangan manusia itu sendiri tuh terlihat lebih berkah mungkin disangkanya tuh dia tuh berkah selalu berkah ya gitu apa-apa rezekinya tuh selalu berlimpah gitu. Itu bagaimana Ustadz pandangan Ustadz gitu menurut dari pertanyaan saya tadi. Bisa langsung dijawab aja Ustadz ya. Terima kasih. Ya, langsung aja ya. Ya, Bismillah. Ya, kalau kita kembali ke Al-Quran, ya, karena setiap mukmin itu kan pasti balik laginya ke kitabnya, gitu ya, ke Al-Quran. Itu di ayat pertama, itu kan ayat pertama dalam Al-Quran itu ada Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Kalau kita kaji lebih jauh lagi, gitu ya, itu kan Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrohmanirrohim. Allah itu Ar-Rahman. Nah, Rahman itu kalau diterjemahkan kan pengasih ya. Nah, Rahman itu Allah berikan bagi siapapun. Gitu.
bagi orang mukmin, kafir atau musyrikin gitu ya, bagi orang yang beriman ataupun tidak beriman, itu Allah beri. Karena Allah itu Maha Pengasih. Allah memberi apapun yang ada di dunia gitu ya. Nah, apapun yang didapatkan oleh orang yang tidak beriman itu belum tentu keberkahannya ada gitu. Dan kita tidak bisa menyebutkan teberkahlah ada syaitan mah teu beriman sana. Gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa menyebutkan ada di para ulama menyebutnya dawabit takfir. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu untuk menyebutkan seseorang itu apakah dia beriman atau kafir, apakah dia begini atau begitu, tidak begini atau tidak begitu gitu. Ada tahapan-tahapannya. Tidak bisa semena-mena kita menyebutkan. Nah, Maha Pengasihnya Allah, Ar-Rahmannya Allah itu diberikan pada siapapun. Dan itu hanya diberikan di dunia gitu. Makanya bagi orang yang tidak beriman pun itu diberi oleh Allah gitu. Diberi rezeki, diberi kenikmatan gitu ya, diberi apapun diberi gitu ya, urusan dunia gitu. Nah, lain halnya dengan rahim ya. Kalau rahim biasanya diterjemahkannya oleh kita kan sayang gitu ya, makanya Ar-Rahman Ar-Rahim itu biasa diterjemahkan Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu. Nah, kalau rahim itu hanya diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman, gitu ya. Nah, makanya kalau orang beriman itu pasti kebagian dua, kebagian kasihnya juga, kebagian sayangnya juga. Gitu. Nah, bukan salah satu bentuk ya, bentuk dari sayangnya Allah itu adalah nanti di akhirat. Jadi orang beriman mah kebagian di dunia dan juga kebagian di akhirat. Gitu. Kalau orang yang tidak beriman itu kebagian memang di dunia gitu. Karena ada rahmannya Allah. Tapi belum tentu tapi pasti itu nggak kebagian di akhirat gitu. Ya, rahimnya nggak kebagian di akhirat. Nah, yang namanya keberkahan itu sebagaimana tadi di ayat itu disebutkan. Yang namanya keberkahan itu teh hanya orang yang beriman. Amanu wa taqau gitu. Hanya bagi orang beriman dan bertakwa. Tentu saja beriman pada Allah gitu ya. Nah, makanya tadi tidak bisa kita menyebutkan hidupnya berkah karena bekah, bukan. Berkah itu bukan bekah gitu ya. Kita tidak bisa mengecap gitu ya, dia begini atau dia begitu, dia mendapat berkah dari Allah atau tidak. Itu kembali pada dirinya masing-masing gitu. Ya, karena bisa jadi di dalam Al-Quran juga kan ada, mungkin ya Teteh lebih tahu, ada yang namanya istidraj gitu ya. Istidraj dari Allah gitu. Yang harus hati-hati oleh kita itu adalah hal itu gitu. Jadi ini teh kita selama ini rezeki lancar gitu ya. Usaha ini sukses, usaha itu sukses gitu ya. Tapi ternyata gitu, hati kita itu kering gitu. Ada yang disebut futur gitu ya teh ya. Nah, itu yang harus kita hati-hati itu gitu. Jangan-jangan gitu, jangan-jangan ini teh apa gitu ya. Nah, makanya bagi orang-orang beriman mah tadi kita selalu senantiasa berusaha ke depannya nanti gitu ya untuk jadidu imanakum sebagaimana sabda Rasul tadi gitu. Memperbarui iman kita, yang ini nyambung dengan ada pertanyaan dari siapa nih yang bagaimana kiat-kiat gitu ya. Ini teh dari siapa ya? Bagaimana Dari kiat di chat ini ya, saya baca aja ya. Bagaimana sangat kiat untuk mempertahankan keimanan di 2026? Ini mah lebih ke teknis sepertinya ya, pertanyaan teknis. Jadi kiat-kiat kita supaya keimanan kita ini tetap bertahan, paling tidak tetap bertahan gitu ya. Walaupun ada sabda Rasul gitu kan yang menyebutkan bahwa eh, keimanan jika seandainya gitu ya, seandainya keimanan kita ini sama dengan keimanan kita yang kemarin bagi setiap mukmin gitu ya.
itu disebutnya mukmin yang merugi gitu ya. Seandainya pula keimanan seseorang itu lebih baik hari ini, lebih baik dari kemarin, itulah orang beruntung gitu. Akan tetapi jika keimanan seseorang itu lebih buruk dari keimanannya eh, pada hari yang lalu, ya pada kemarin, seperti itu adalah orang yang terlaknat gitu ya. Nah, jangan sampai keimanan kita itu yang tadi yang disebutkan, jika keimanan hari ini sama dengan kemarin itu kan merugi. Jika keimanan kita eh, sama dengan kemarin itu orang merugi. Jika keimanan kita itu lebih buruk hari ini, lebih buruk dari kemarin, itu orang terlaknat. Nah, jangan sampai seperti dua hal tersebut. Makanya keimanan kita hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan insya Allah keimanan kita di tahun depan, ya di 2026 ya, tahun depan teh, walaupun masih ada beberapa hari lagi, itu harus lebih baik dari tahun sekarang. Itu kiat-kiatnya itu salah satunya gitu ya, itu kita beramal soleh lah gitu ya, mendekatkan dirilah kepada Allah dengan caranya dengan beramal soleh gitu. Beramal soleh itu kan banyak, salah satunya seperti ini ya, seperti kita thalabul ilmi gitu ya, datang ke pengajian gitu ya, terus melakukan ritual-ritual sehari-hari gitu ya, ubudiyah kita ditingkatkan gitu ya, saumnya, zakatnya, sholatnya gitu ya, teruslah kita mendekatkan diri terus menerus gitu pada Allah gitu ya. Hanya itu caranya gitu ya, supaya keimanan kita itu terus meningkat gitu. Nah, kita niatkan dari sekarang, kita azamkan dari sekarang bahwa nanti supaya hidup kita lebih berkah dari hari ini, supaya apapun yang kita kerjakan itu lebih bermakna, lebih bernilai di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Itu kita tingkatkan amalan sholihat kita, ya amal-amal sholih kita, terutama ubudiyah gitu ya, yang tadi saya sebutkan, sholatnya, zakatnya gitu ya, saumnya, itu kita terus tingkatkan. Kalau tahun tahun ini mah misalkan sebulan saya hanya bisa saum itu 3 hari, coba di tahun depan mah sebulannya dilebihkan gitu, atau dilebihi mungkin ya. Kalau tahun ini mah hanya bisa ayamul bid gitu ya. Tahun depan mah mungkin bisa Senin Kamis gitu ya. Itu berapa? 8 kali gitu ya, bukan hanya 3 kali dalam sebulan. Atau tingkatkan lagi, lebih baik lagi. Ya insya Allah itu akan lebih meningkatkan keimanan kita gitu ya. Ya itu kiat-kiatnya mungkin ya. Insyaallah. Kang, Pak Ustadz izin itu Kang Hafid sudah raise hand, sepertinya ingin menanyakan secara langsung melalui mic. Mangga Kang Hafid, waktu dan tempat dipersilahkan. Cek apakah suara saya jelas? Siap, Ya. jelas. Baik Ustadz, sebelumnya jazakallah khair atas ilmunya, atas pemaparan materinya di akhir tahun, yang semoga pemaparan materi yang disampaikan Ustadz itu menjadi memudahkan peserta yang di sini untuk merefleksikan bergantinya tahun baru Masehi itu menjadi sesuatu yang baru, kebaikan yang baru, bukan hanya baru tetapi bertambah. Tapi izin Ustadz sedikit bertanya terkait ada kaitan erat dengan konsep perubahan, mungkin yang dimana saya pernah berada di episode episode kehidupan yang memang kalau saya ingat jujur agak sedih, menyesal, dan ya mungkin kalau saya ingat-ingat mungkin menangis sih, karena pernah berada di satu masa yang cukup lama, cukup panjang, yang waktunya saya habiskan dengan hal-hal yang memang Allah murkai, hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Itu dengan berbagai banyak kemaksiatan. Qadarullah Allah masih memberikan kesempatan kepada saya sampai saat ini gitu. Paling yang inti pertanyaannya, yang jadi pertanyaan adalah
Apakah orang-orang mungkin seperti saya yang dimana bisa dikatakan mungkin bergelimang dengan dosa ini masih berpotensi besar untuk meraih rahmat Allah, meraih ridha Allah di sisa umur saya ini? Mungkin untuk pertanyaan itu saja Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Ustadz mungkin bisa langsung dijawab aja ya. Ya, langsung aja ya Teh. Ya, alhamdulillah ya, Kang Hafid tadi ya sudah apa ya, sudah curhat mungkin ya, sedikit curhat itu. Nah, eh, yang harus kita tanamkan dalam diri kita ini bahwa em, pintu taubat dari Allah itu tak pernah tertutup, gitu ya. Eh, Kalau boleh saya, bukan boleh ya, mesti saya ceritakan. Ini saya ceritakan satu satu kisah. Ini ada sahabat Rasul ya. Dulunya ini dulunya dia itu adalah penentang Rasulullah paling hebat gitu ya. Ada Amr bin Ash satu waktu gitu ya, ketika dia itu masuk Islam itu ketika Futuh Mekah. Nah, ketika Futuh Mekah itu karena dia itu disebutnya teh corongnya lah, corongnya orang musyrikin. Jadi dia itu duta besar, punya punya karena dia punya keahlian dalam hal berbicara gitu. Jadi dia itu kalau di kita mah kan sekarang mungkin konsulat lah gitu ya, konsulat. Nah, ketika Futuh Mekah itu dia kurang lebih seperti ini. Dia itu datang ke Rasulullah, kemudian dia bilang langsung ke Rasulullah. Dia belum belum nyebutnya Rasulullah, dia bilang Muhammad. Muhammad katanya. Aku mau masuk Islam katanya. Dia menjulurkan tangannya. Karena kita tahu kan ketika zaman Rasul itu bukti bahwa seseorang itu masuk Islam adalah dengan langsung berjabat tangan dengan Rasul. Kemudian mengucapkan syahadat gitu. Nah, ketika Rasul hendak menjabat tangannya, sama-sama mengulurkan tangan, dia tarik lagi tangannya. Dia tarik lagi, kemudian dia bilang, apa yang aku dapatkan jika aku masuk Islam? Begitu katanya. Karena ya dia tahu ngapain saya masuk Islam gitu, kalau nggak ada untungnya buat saya gitu. Menurut dia begitu. Nah, makanya sabda Rasul ketika itu, apapun yang pernah kau lakukan di masa lalu, itu semua terhapus. Ya, itu semua dilupakan, itu semua diampuni oleh Allah. Ya, nah, bagi kita tentu saja, gitu ya. Ini jadi makanya para ulama juga sepakat menyebutkan bahwa yang tadi saya sebutkan, pintu taubat dari Allah itu tak pernah tertutup. Sepanjang manusia itu masih hidup, apapun yang dilakukannya, ya makanya di ayat ada, ya maka bertobatlah kalian gitu ya, dengan sebenar-benarnya taubat. Tabu wa ashlahu wa bayanu gitu ya. Nah, setelah bertobat itu nanti ada tahapan-tahapan lain. Ya, kita tahu yang namanya bertobat itu kan meninggalkan segala perbuatan, gitu ya. Meninggalkan semua perbuatan yang dulu itu biasa kita kerjakan, sudah kita tinggalkan itu dan tidak mengerjakannya lagi. Gitu ya. Itu dengan ashlahu wa bayanu gitu. Ya. Dengan melakukan amal soleh lah perbuatan-perbuatan kita yang lalu itu akan terampuni. Seperti kalau kalau saya suka mencontohkan itu seperti gini. Kalau di dalam botol ini misalkan, botol ini berisi air kotor misalkan ya, berisi air keruh. Nah, si air keruh ini nanti akan menjadi bening ketika si botol ini terus dicuci apa ya, dicuci itu di apa? Dicician teh kan? Masukin air mungkin bersama. Dituangi air.
Ya, bukan dituang bahasa Sunda ya. Dituangi air terus menerus, kita tuangi air jernih, maka si air yang tidak jernih tadi, si air yang kotor tadi itu kan otomatis akan terbuang gitu ya, akan mudal gitu ya, terbuang, maka akan terisi dengan air bening. Nah, si air beningnya itu adalah amalan soleh tadi, ya, ashlahu tabu wa ashlahu wa bayanu gitu ya. Sehingga yang tadi kita sebutkan, apa kalau pertanyaannya tadi ya, apakah orang seperti saja saya ini? Oh, tentu saja. Setiap orang itu berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak terkecuali gitu ya. Walaupun kan hakikatnya nggak ada manusia yang punya hak ya Teh ya. Itu yang punya hak itu kan hanya sepatu dan sandal ya. Gitu. Nah, Iya. setiap orang itu ya berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Setiap orang itu berhak untuk mendapatkan magfirah, mendapatkan pengampunan dari Allah. Apapun yang pernah dia lakukan dulu, gitu, ya itu nanti akan terampuni ketika dia pertama tadi ya bertobat, wa ashlahu, kemudian mengisi pertobatannya itu dengan amal-amal soleh. Ya, makanya kita niatkan nih dari sekarang, kita niatkan ke depannya saya tidak akan lagi melakukan ini, tidak akan lagi melakukan itu, saya akan meninggalkan ini, meninggalkan itu, dan saya akan berfokus untuk melakukan amal soleh ke depannya. Gitu ya, Kang. Ya, kiranya cukup ya untuk mudah-mudahan Ya, juga ya, walaupun mudah-mudahan juga tidak memuaskan ya, supaya tetap amal itu dilakukan itu ya. Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz, Masya Allah ya. Jadi, Masya Allah banget gitu ya. Kang Hafid itu sudah lebih dulu bermuhasabah gitu ya. Dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, begitupun dengan kita mungkin ya Pak Ustadz. Kita Ya. pun sama-sama pendosa gitu ya. Sama-sama pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya dari tahun-tahun lalu. Mungkin ada yang belum kita taubati. Jadi saatnya mungkin sekarang ya Ustadz ya untuk sama-sama kita mentaubati dosa-dosa kita memohon ampun karena kabar gembiranya memang Allah selalu mengampuni hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat. Kang Hafid, tetap semangat dan uh, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah ya. Uh, izin Pak Ustadz, ada satu pertanyaan lagi ya dari Teh. Oh, ada dua ternyata. Dari Teh Adib ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya mengenai rahmat Allah. Bagaimana caranya untuk bisa menerima dengan ikhlas, legowo, agar hati tetap lapang dan tidak sakit hati Ustadz, agar hati kita tetap tenang, ikhlas menerima takdir yang tidak sesuai dengan keinginan diri, agar kita bisa move on untuk lebih baik lagi ke depannya dan rahmat Allah benar-benar turun. Terima kasih Ustadz. Mangga Ustadz untuk segera diberikan motivasi gitu ya dan juga mungkin jawabannya gitu ya yang bisa mudah-mudahan lebih membuat Teh Adib lebih terang benderang gitu ya. Yang pertama tadi legowo ya, menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah, menerima apapun yang diberikan oleh Allah, bahwa ya itu sebagian dari rukun iman kan ya, bahwa iman kepada qada dan qadar. Kalau di kita dalam bahasa kita mah kan iman pada takdir gitu ya. Itu teh nggak gampang kan. Jadi mengimani sesuatu yang apa sudah ditetapkan oleh Allah itu kan tidak mudah ya. Karena kita juga tahu bahwa yang namanya takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi itu kan menurut kita ya. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Ya. Buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Sehingga apapun yang Allah berikan, yaitu kita terima dengan legowo, gitu ya, dengan ikhlas, dengan tulus gitu ya, tulus hati.
Itu dengan cara meyakini bahwa ya tadi ini tuh bagian dari rukun iman loh gitu ya. Itu teh rukun iman eh, keenam ya gitu, bahwa kan iman itu tidak cukup hanya dengan yu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuluhi gitu kan ya, sampai sampai 6 itu tidak cukup hanya mengimani Allah dan Rasul dan malaikat gitu ya, dan kitab-kitabnya dan hari akhir. Kita juga mengimani bahwa apapun yang terjadi, ya seperti tadi di awal saya sebutkan, mangdalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tak ada satu hal pun yang terjadi pada setiap mukmin itu tanpa ada izin dari Allah. Apapun yang terjadi itu pasti ada izin dari Allah. Baik itu hal yang baik atau hal yang tidak baik menurut kita, yaitu sudah Allah izinkan gitu untuk terjadi gitu. Makanya yang tadi saya sebutkan ya, ini nyambung dengan yang istiqomah, dengan apa, konsisten tadi ya. Ada yang bertanya tentang konsisten katanya gitu ya. Ya memang benar bahwa perintah Allah yang paling berat gitu ya, yang paling berat di dalam Al-Quran itu perintah Allah itu bukan sholat, bukan haji gitu ya, bukan berbakti pada orang tua gitu. Tapi yang terberat itu adalah istiqomah. Ya, sebagaimana sabda Rasul dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau itu suatu waktu pernah berkata bahwa tak ada satu ayat pun yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih memberatkan dan menyulitkan beliau dari ayat yang di surat Hud ayat ke-112. Bisa dilihat aja teh. Surat Hud ayat ke-112 itu bisa dilihat bahwa itu adalah perintah untuk istiqomah, untuk konsisten gitu. Ya. Nah, untuk konsisten itu ya ada tips nih, tips dari Rasul itu ya. Jadi eh, Rasul itu, Allah itu gitu ya, Rasul menyebutkan begini. Allah itu mencintai amalan dari siapapun gitu ya, yang dikerjakan oleh siapapun, walaupun amalan itu sedikit tapi dikerjakan secara terus-menerus gitu. Ya, Allah itu mencintai amalan yang dilakukan oleh kita, oleh mukmin, walaupun hanya sedikit, tapi dilakukannya terus-menerus gitu. Ya, misalkan kita kan kalau ada akang nih atau bapak yang setiap Jumat kan datang ke masjid gitu ya, Jumatan gitu. Walaupun punya uang 1.000 atau 2.000 gitu, tapi itu tuh konsisten dilakukan gitu ya. Terus menerus dilakukan tiap Jumat masukin kenceleng, tiap Jumat masukin kenceleng gitu. Walaupun hanya sedikit tapi terus menerus dilakukan. Itu lebih dicintai oleh Allah gitu daripada orang tuh gitu ya, oh sedekahnya misalkan sekian juta langsung gitu ya, sekian puluh juta, tapi seumur hidupnya gitu cuman sekali itu aja gitu. Ya, itu kan namanya nggak konsisten lah gitu. Ya, seperti kita kali ini gitu ya. Ini saya kan sering mendengar gitu ya, Ustadz Abu Zaki itu ya apa, rutin gitu ya, ada kajian rutin tiap minggunya itu gitu. Ini dilakukan secara terus-menerus gitu, secara konsisten. Jadi kontinuitasnya itu memang ada gitu. Nah, itu Allah lebih mencintai hal seperti itu daripada ya tadi dilakukannya itu hanya seumur hidup sekali atau dua kali itu, tidak terus menerus gitu ya. Itu tadi yang nyambung ya ke pertanyaan yang konsisten tadi gitu ya. Itu kurang lebih ya, ini Ya, supaya eh apa ini, oh dua katanya, ini teh dua ya pertanyaannya. Bagaimana cara tetap cara tetap, ya supaya caranya tipsnya supaya tetap itu ya dengan pembiasaan sebenarnya.
Jadi sudah biasakah kita melakukan hal baik? Itu aja sih sebenarnya. Nanti yang namanya kebiasaan itu kan akan melahirkan atau akan menumbuhkan yang namanya karakter. Karakter itu kan kata lain atau bahasa lain dari akhlak. Ya, bahasa kitanya, bahasa Indonesianya akhlak itu ya karakter itu. Nah, karakter itu hanya akan bisa tumbuh dari pembiasaan. Ya, biasa saja kita membiasakan diri untuk melakukan hal-hal baik. Ya, insya Allah akhlak kita itu ya pasti akhlakul karimah, akhlak baik gitu ya. Meskipun masih tergelincir, ya itu gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Ya, Mudah-mudahan ya. Masya Allah, jazakallah khair, Ustadz. Jadi, Teh Adib tadi ya, kita tuh hanya perlu meyakini saja ya Ustadz ya, meyakini bahwa takdir Allah itu memang sudah dirancang baik untuk kita. Eh, ya, yang salah itu bukan takdir Allah, tetapi prasangka kita mungkin ya Ustadz ya. ya, Prasangka ya. kita bahwa Mungkin. itu ngerasa bahwa takdir itu adalah buruk, justru itu adalah prasangka seburuk-buruknya prasangka kita gitu. Dan untuk Kawandi juga ya penting sekali gitu ya untuk senantiasa selalu membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik mungkin ya Kang ya. Karena kebiasaan baik itu memang awalnya awalnya itu dipaksakan dulu mungkin ya. Lama-lama menjadi biasa dan kesananya tuh menjadi ketagihan gitu ya. Kebaikan juga sama ya, candu. Mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya Pak Ustadz ya. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 21. Mungkin kita cukupkan sekian saja ya Ustadz ya. Terima kasih atas segala pemaparan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, khususnya bagi Ustadz dan Umi untuk kita semuanya. Dan titip pesan gitu ya buat teman-teman semuanya, bahwa akhir tahun ini bukan hanya sekedar resolusi yang harus kita capai gitu ya, terutama mungkin resolusi-resolusi dunia gitu ya, tetapi tentang muhasabah sudah sejauh mana gitu ya kita mempersiapkan diri untuk 2026 untuk bisa sejauh mana kita melangkah menuju Allah gitu ya, sejauh mana kita melangkah merencanakan agar amalan-amalan baik kita itu lebih baik daripada amalan-amalan tahun 2005 sebelumnya gitu ya. Karena kayak sebaik-baiknya orang yang memang yang terus memperbaiki diri dan terus konsisten buat ngedapetin ridho Allah gitu ya. Buat teman-teman semua semangat terus gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempersiapkan 2026 itu bisa lebih baik lagi gitu ya. Mungkin Ustadz untuk doa dan tutup bisa dipimpin sama Ustadz ya, terutama mungkin sekarang akhir tahun. Gimana Kang? Sudah lama. Oh langsung saja, oke. Mungkin itu aja rekan-rekan yang sudah tersampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebaikan yang telah tersampaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keburukan-keburukan yang ada itu datang dari diri saya sendiri ya. Barakallahu fikum. Selamat tahun baru gitu ya. Mudah-mudahan tahun baru kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mari kita tutup kajian ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.